Alhamdulillah, hati kita digerakkan oleh Allah sehingga kita duduk bersama para ulama, para kiai. Masya Allah, banyak yang hadir di tengah-tengah kita, para asatidzah, guru kita bersama, Ustadz Hasan Basri, Ustadz Salahuddin, dan semua para asatidzah. Begitu juga saudara yang sangat kami cintai, yang kami banggakan, yang selalu mendorong kami, yang selalu menyupport majelis dengan kepemerintahannya yang sangat bijaksana, yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Tomo SH. Yang kita lihat wajahnya begitu ganteng sekali, begitu tampan sekali, Masya Allah. Bapak Muhammad Tomo ini auranya beda, beliau ini penampilannya selalu berganti-ganti, Masya Allah. Makanya istrinya sayang terus ini di rumah ini, Masya Allah. Kita doakan semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya fid dunya fil akhirah insya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asirul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita libur panjang menunaikan ibadah puasa melalui bulan Ramadan sampai kita di bulan Syawal dan sekarang kita di bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah, kita semua kita berharap kita para jamaah yang diridhoi oleh Allah, dan kita sekarang sama-sama kembali di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, para hadirin dan hadirat begitu antusias, begitu cinta dengan majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya kita sekarang sama-sama hadir di sini, kita duduk di sini, kita seperti merasakan tidak ada hasilnya. Tapi nanti ketika kita meninggal dunia setelah umur panjang, ini majelis taklim akan menjadi bukti. Ini akan menjadi pondasi bagi kita untuk berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi kebanggaan kita untuk nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di majelis ini digabungkan ilmunya Nabi Muhammad dan sholawatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan-jalan di kota Madinah. Beliau singgah masuk ke dalam masjid yang beliau sangat cintai, yaitu Masjidun Nabawi, yaitu beliau melihat di dalamnya ada dua majelis. Yang satunya dikumandangkan majlisul ilm, yang satunya dikumandangkan majlisud dzikir. Sehingga salah satu sahabat yang ikut pengajian itu, beliau datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mana lebih afdal daripada majlis ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Kilahuma fi khair. Kedua majlis ini sangat baik, sangat bagus. Seandainya engkau dipilih untuk masuk di antara majlis ini, maka aku, kata Nabi Muhammad SAW, aku akan memilih majlisil ilm. Karena Nabi Muhammad telah bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk mengajar, kata Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, di majelis ini ilmunya Nabi Muhammad ada. Di majelis ini sholawatnya Nabi Muhammad ada. Di majelis ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada. Kita kumpulkan semua, dan ini akan menjadi tameng utama kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Warga desa Raci akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Warga desa Raci akan menjadi kesayangan Nabi Muhammad, karena anak-anak kita dari kecil, dari balita sudah ditumbuhkan di hati mereka untuk mencintai Nabi Muhammad. Berkat apa? Berkat majelis ilmu. Banyak di antara mereka di luar-luar sana yang anaknya cinta kepada para pemain bola, cinta kepada para artis, cinta kepada para pemain sinetron dan lain sebagainya. Karena mereka tidak pernah diajak sejak dini, sejak balita untuk ke majelis taklim. Tapi Masya Allah, warga desa Raci begitu berbondong-bondong, bukan dirinya sendiri yang datang, mereka juga membawa anaknya untuk dididik, untuk diajarkan, sehingga mereka mengenal Nabi Muhammad, mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW, sehingga ini menjadi modal utama kita untuk dicintai oleh Nabi Muhammad dan untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yaitu alhamdulillah kita sekarang sama-sama merajut hubungan tali silaturahmi. Ini adalah kekuatan yang sangat penting untuk kita menjaga hubungan ikatan dengan baik. Jangan sampai kita terpecah belah, apalagi tidak tegur sapa. Jangan sampai kita memiliki salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertobat kepada Allah, apa yang Allah katakan? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Kita melakukan dosa apa saja, tapi di hati kita ingat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah.
Tetapi beda apabila kita memiliki dosa kepada saudara kita. Kita memiliki dosa kepada tetangga kita. Kita menyakiti hati mereka. Kita menyinggung mereka. Kita mengganggu hidup mereka. Maka Allah tidak akan meridhoi kita. Allah tidak akan memaafkan kita sampai orang tersebut memaafkan kita. Bahkan pahala-pahala kita yang kita dapatkan, kalau kita tidak dimaafkan oleh orang itu, pahalanya diberikan kepada mereka semua. Sungguh merugi. Maka kita jadikan desa kita ini desa yang menjalin hubungan tali silaturahmi dengan erat. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna rahma la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan turun kepada satu komunitas ataupun satu kaum yang di dalamnya ada satu orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak akan turun rahmatnya Allah. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath, faman hajara akhahu fawqa thalath famata dakhalatin nar. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim itu tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari. Apabila mereka tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Bahkan ada sebuah kisah, seseorang yang dimakamkan, yang dikuburkan, setelah selesai pemakaman, setelah selesai dikuburkan, ternyata yang bantu ikut memakamkan itu ada barangnya yang tertinggal di dalam kuburnya. Sehingga dia meminta izin kepada keluarganya untuk menggali kuburannya lagi, untuk mengambil barangnya yang tertinggal di dalamnya. Kemudian tatkala sudah digali, dibuka kuburannya, ternyata si mayit ini, yang meninggal ini tidak menghadap ke kiblat. Kaget pemuda tersebut yang membuka kuburan. Karena setiap orang meninggal pasti diposisikan di tempat kiblat. Tapi dia berada tidak di tempat kiblat. Sehingga dia kembali ke rumah keluarganya dan bertanya, apa yang dilakukan pemuda ini? Sehingga Allah melaknatnya. Sehingga keluarganya mengatakan iya. Karena dia semasa hidupnya, dia telah memutus tali silaturahmi kepada saudara perempuannya yang ada di kampung. Dia tidak pernah menghawil saudara perempuannya. Dia tidak pernah menghirau saudara perempuannya. Sehingga dia jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Kita harus memiliki kasih sayang, rahmat. Jangan memutuskan hubungan kepada siapapun. Apalagi sampai kita memutuskan hubungan kepada orang tua. Memutuskan hubungan kepada orang tua yang melahirkan kita. Banyak anak-anak sekarang ini yang melupakan orang tuanya. Sudah sukses orang tuanya tidak dihiraukan. Sudah sukses, sudah hebat orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Sekarang gak mau repot, gak mau susah. Padahal orang tua kita yang telah mendidik kita, yang membesarkan kita, yang mengajarkan kita, bahkan rela mereka sakit demi kita. Bahkan ada salah satu orang yang mana dia telah menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat, siapa dia sehingga engkau begitu luar biasa mengangkat orang tua ini. Wahai Sayyidina Abdullah, dia adalah ibuku. Aku ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat khidmahku kepada orang tuaku. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas terkaget dan tercengang dengan si pemuda yang luar biasa ini. Sungguh sangat luar biasa engkau, sungguh sangat hebat engkau. Sehingga pemuda ini mengatakan, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah dengan apa yang aku lakukan ini, apakah aku termasuk orang yang bisa membalas kebaikan dahulu ibuku ketika aku kecil? Seketika Sayyidina Abdullah terkaget dan tercengang. Wahai anak muda, demi Allah, satu teriakan ibumu tatkala ibumu melahirkanmu tidak ada bandingannya dan tidak akan bisa engkau balas sampai kapanpun. Walaupun engkau mati-matian untuk membahagiakan ibumu, tidak akan bisa engkau membalas semua kebaikan daripada orang tuamu. Jadi orang tua itu sampai kapanpun kita adalah anak di depan orang tua kita. Jangan sampai kita berani mengangkat mulut kita di depan orang tua kita. Apalagi memutus tali silaturahmi. Begitu juga istri kepada suaminya, suami kepada istrinya harus saling menyayangi, saling mengayomi, saling pengertian sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kami berharap para saudara-saudaraku yang sangat aku cintai, yang sangat aku banggakan, yang begitu luar biasa memiliki tekad untuk dekat kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah umur kita panjang nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah ridha wal inayah. Kita minta sedikit kepada Kiai Ali Ridho untuk memberikan daripada tausiahnya, untuk menerangi hati kita sehingga kita dekat lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.